itu kalau dibilang bahwa masa siksaan itu akan berlangsung selama 7 tahun, jangan berpikir betul-betul 7 tahun. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Aniaya dan kesengsaraan besar ini akan dialami oleh gereja Tuhan atau orang-orang percaya. Saudara masih ingat waktu saya bahas dispensasionalisme? Ya, menurut orang dispensasional, sementara hidup kita berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di awan-awan. Begitu Tuhan Yesus datang di awan-awan, orang mati yang percaya bangkit menyongsong Tuhan di angkasa, orang hidup yang percaya menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah yang disebut ada pertemuan di udara, ya kan? Habis itu Tuhan Yesus dan orang yang sudah diangkat ini, rapture ini, hilang ke surga. Dunia berjalan terus. Setelah dunia berjalan terus itulah ya baru Great Tribulation itu terjadi. Sehingga pada waktu masa aniaya besar, orang Kristen sudah tidak ada di bumi. Orang Kristen sudah terangkat. Orang Kristen sementara menghadiri acara pesta kawin anak domba. Sementara itu dunia di bawah sini yang mengalami masa aniaya. Jadi kita tidak usah khawatir karena waktu aniaya besar kita tidak ada. Seandainya ajaran ini benar, gak usah repot-repot ya. Ya, untuk apa bahas panjang-panjang dulu? Toh kita juga tidak ada lagi. Ya, tapi saudara, saya sudah bantah ajaran ini. Saya sudah menunjukkan bahwa saat aniaya besar itu terjadi, orang percaya masih ada di bumi. Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Waktu itu dipersingkat karena ada orang pilihan di dalamnya. Orang pilihannya adalah orang-orang percaya. Maka orang percaya ada di tengah-tengah masa aniaya besar itu. Dan karena merekalah menjadi alasan waktu itu dipersingkat. Terus ayat 29 sampai ayat 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Anak manusia datang di atas awan-awan. Ayat 31, dia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Kalau orang pilihan sudah tidak ada, mestinya mau kumpulkan apa lagi? Pada saat Yesus datang, malaikat disuruh kumpulkan anak-anak itu, orang-orang pilihan itu. Berarti orang pilihan masih di bumi, belum pergi ke surga. Berikut, Wahyu 7 ayat 13-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Lalu berkata kepadamu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Di surga, orang-orang pilihan ini disebut sebagai orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Itu berarti bahwa mereka mengalami kesusahan besar itu dan keluar dari sana. Jadi adalah salah kalau beranggapan bahwa saat aniaya besar itu orang Kristen sudah tidak di bumi lagi. Hati-hati dengan ajaran seperti itu. Namanya apa? Dispen.
pendek saja. Ya, mau panjang dispensasionalisme. Tapi pada waktu saya bahas ajaran dispen ini, saya sudah menunjukkan ada sejumlah ayat yang mereka pakai bahwa saat itu orang Kristen sudah tidak di bumi. Dan orang Kristen tidak mengalami aniaya besar. Contoh, ayat Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi orang percaya tidak mengalaminya. Pertanyaannya adalah bahwa apakah kata melindungi itu berarti mengangkat orang percaya sehingga orang percaya tidak mengalami? Atau orang percaya tetap masuk dalam masa siksa itu tapi dilindungi di tengah-tengahnya? Nah, ini harus dipertimbangkan. Kata melindungi, Yunaninya adalah tereo, sebenarnya menunjuk pada penjagaan ketika situasi bahaya mulai nampak. Istilah tereo ini juga dihubungkan dengan kata Yunani yang lain, ek, yang muncul di dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta, doa Tuhan Yesus kepada Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Pada waktu Bapa melindungi mereka, apakah mereka pergi dari dunia? Tidak. Pada waktu Bapa melindungi, tapi mereka tetap, aku tidak minta supaya mereka engkau mengambil mereka dari dunia. Berarti murid-murid tetap di dunia, tapi dilindungi. Jadi di situ kalau Wahyu 3 ayat 10 bilang Tuhan melindungi dari hari pencobaan, bukan berarti mereka diangkat ke surga sehingga tidak mengalami pencobaan. Mereka akan mengalami pencobaan, hanya dilindungi oleh Tuhan. Maka James Ramsey bilang begini, dilindungi dari atau keluar dari hari pencobaan atau ujian tidak bisa berarti tidak menderita pencobaan dan ujian, tapi diselamatkan dari kuasanya, dijaga, dilindungi melalui pencobaan itu, dan dibawa dengan aman keluar dari pencobaan itu. Jadi ayat itu maksudnya begitu, bukan berarti tidak atau diangkat ke surga. Sekarang Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapat namanya tertulis dalam kitab itu. Bangsamu akan terluput. Nah, ini dipakai untuk menunjukkan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masa aniaya karena terluput. Tapi saudara, kata terluput di sini juga tidak boleh diartikan diangkat dari dunia sehingga tidak mengalami peristiwa itu. Di sini malaikat Mikael itu yang di dalam penglihatan Daniel, dia berusaha sedemikian rupa sehingga orang-orang percaya dijaga sampai mereka tidak binasa. Atau bahkan mungkin mereka bisa binasa, dibunuh pada masa aniaya, tapi mereka dijaga sehingga mereka tidak hilang keselamatannya, tapi tetap mendapatkan hidup yang kekal. Lynn Newell bilang begini, orang-orang Israel yang namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Kitab ini kitab apa? Kitab kehidupan. Ya. Mereka harus mengalami kesengsaraan dan penderitaan, tapi dalam pengalaman itu mereka dilindungi oleh Mikael sehingga terluput. Rupanya mereka dilindungi supaya tetap hidup di bumi, seperti pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian dan pengalaman Daniel dalam gua singa. Tapi mereka yang mati karena penganiayaan tersebut juga dapat dikatakan terluput dari penganiayaan tersebut. Dan mereka yang setia pada Tuhan karena takut akan Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sebagaimana disebut dalam ayat berikutnya. Ayat berikutnya ayat 2. Ayat 2 mengatakan begini. Dan banyak dari antara orang yang mati telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian itu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi orang percaya kita bisa masuk masa aniaya, bisa mati di sana. Saudara bisa mati dibunuh di sana, tapi saudara akan terluput. Terluputnya maksudnya bagaimana? Terluput bukan berarti tidak dibunuh. Terluput berarti Tuhan menjaga engkau sehingga engkau tetap mati dalam iman, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali engkau akan bangun dan dapat hidup yang kekal. Itu maksudnya. Lalu Yeremia pasal 30 ayat 7. Hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi aku, tapi dia akan diselamatkan daripadanya. Diselamatkan daripadanya. Apakah diselamatkan daripadanya berarti diangkat dari dunia sehingga tidak mengalami? Saudara, kalau itu diangkat dari dunia sehingga tidak mengalami,
Kenapa dikatakan itulah waktu kesusahan bagi Yakub? Kalau sudah diangkat kan bukan waktu kesusahan bagi Yakub lagi. Tapi kalau dikatakan itu waktu kesusahan bagi Yakub, berarti Yakub harus mengalaminya. Tapi biarpun dia mengalaminya, tapi diselamatkan dari waktu itu. Nah, jadi terlihat ayat-ayat dispensasionalisme yang mengatakan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masa aniaya karena sudah diangkat Tuhan ke surga. Itu ajaran yang salah. Hati-hati, ini ajaran populer sekali, ya. Mungkin saudara tidak tahu karena belum belajar atau jarang diberitakan. Tapi itu doktrin utama Pentakosta karismatik, itu seperti itu. Ya, sehingga saudara perhatikan baik-baik. Kalau muncul pembicaraan kita tidak akan mengalami masa sengsara, termasuk tidak akan mengalami antikris karena sudah naik. Ada pertemuan di udara. Ayat-ayat ini yang dipakai tidak kuat untuk menopang ajaran orang percaya tidak mengalami. Jadi masa aniaya itu akan mencapai seluruh dunia. Semua orang percaya juga akan mengalaminya. Yang ketiga, berapa lama masa aniaya ini? Orang-orang dispensasionalisme percaya setelah Yesus datang di awan-awan, jemput orang percaya pergi ke surga, dunia tetap berjalan. Dunia masih berjalan 7 tahun. Nanti 7 tahun kemudian baru Tuhan Yesus datang lagi bersama saleh-salehnya. Tapi pada saat 7 tahun ini, 3 tahun setengah pertama, 3 tahun setengah kedua, masa aniaya terjadi pada 3,5 tahun kedua. Jadi boleh dianggap kalau lihat seluruhnya, masa aniayanya 7 tahun, lebih spesifik masa aniayanya 3,5 tahun. Ya, perhatikan ini gambaran dispensasional. Ya, nah saudara perhatikan ini, dari mana mereka percaya itu? Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. 1 kali 7? 7. Masa itu tahun. 1 kali 7 tahun berarti 7 tahun. Maka ada masa 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, setengah dari 7, 3,5. Dia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan di atas sayap kekejian. Akan datang yang membinasakan. Dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan ini. Ini sudah, orang percaya sudah diangkat Tuhan. 3,5 tahun pertama dari 7 tahun pertama itu dunia diinjili, Israel bertobat. Tapi 3,5 tahun setelah itu muncul antikris, Great Tribulation di situ. Tapi orang percaya sudah hilang, sudah di sana itu. Ya. Nah, artinya adalah menurut dispensasional masa aniayanya cuma hitung semuanya 7 tahun. Setelah itu nanti ujung 7 tahun itu Tuhan Yesus sudah datang. Maka masa aniayanya selesai. Nah, benarkah masa aniaya itu hanya 7 tahun? Atau lebih sedikit lagi hanya 3,5 tahun? Saudara, kita kalau belajar berpikir, memahami pikiran orang tempo dulu harus sesuaikan. Jangan pakai pola pikir kita sekarang. Pakai pola pikir orang pada saat teks-teks ditulis. Dalam kebudayaan Timur Tengah yang kuno, Timur Tengah kuno, khususnya di Babilonia, angka 7 atau kelipatannya 70, itu seringkali tidak dimaksudkan benar-benar 7 atau benar-benar 70, tidak. Tapi itu hanya satu bahasa kiasan untuk menggambarkan suatu jumlahnya lengkap. Kalau jari saya ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti lengkap. Kalau lengkap, maka dalam pikiran orang sana, jari saya itu 7. Bukan berarti bahwa jari saya memang hanya 7. Maksudnya jari saya lengkap. Sempurna. Lengkapnya berapa? Secara matematis 10. Tapi secara bahasa figuratif 7. Kok aneh? Ya mau aneh bagaimana, itu memang pola pikir mereka begitu. Jadi angka 7 itu biasanya menggambarkan kesempurnaan atau kelengkapan, bukan secara matematis. Misalnya seorang namanya S.N. Kramer dalam bukunya The Sumerian, Their History, Culture and Character. Orang-orang Sumeria, orang-orang Babilonia, sejarah mereka, budaya mereka dan karakter mereka. Nah, dalam buku itu digambarkan bahwa ada sebuah peristiwa di mana bilang 7
7 raja datang mengabdi kepada satu raja. 7 raja mengabdi kepada raja yang ini, raja besar. Ada 7 raja kecil mengabdi kepada satu raja besar. Tapi setelah dihitung ternyata bukan 7 raja. Semuanya total ada 13 raja. Tapi karena 13 raja semua lengkap. Lengkap itu artinya 7, maka yang dipakai itu adalah 7. Daniel, kitab Daniel ditulis di Babilonia dengan pikiran seperti ini. Ini bukan cuma Babilonia. Kebudayaan Alkitab orang Ibrani juga seperti itu. Untuk menggambarkan suatu jumlah yang penuh dan lengkap, tidak kurang, itu dibilang 7. Sekarang saudara perhatikan Ulangan 7 ayat 1. Ulangan 7 ayat 1. Perhatikan ya baik-baik ayat ini ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Dia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yaitu orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Berapa bangsa? 7. Dibilang 7. Memangnya sebenarnya berapa bangsa? Jumlah bangsa yang sesungguhnya itu di Kejadian 15 ayat 19 sampai 21. Mari hitung. Yakni orang Keni 1, kedua orang Kenas, ketiga orang Katmon, keempat orang Het, kelima orang Feris, keenam orang Refaim, ketujuh orang Amori, kedelapan orang Kanaan, kesembilan orang Gergasi, dan kesepuluh orang Yebus. Berapa? Ada 10. Tapi di Ulangan pasal 7 berapa bangsa? 7. Jadi 7 tidak harus berarti benar-benar 7. 7 itu bisa 10, 7 bisa 13, 7 bisa banyak. Maksudnya 7 itu artinya semua lengkap. Jadi kalau jemaat kita seluruhnya hadir dalam kebaktian, tidak ada yang absen. Kalau ada orang Babylon di sini, dia akan menulis jemaat semua hadir 7 orang. Kira-kira begitu. Ya, artinya lengkap semua. Sempurna. Amsal 6, 30-31. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila dia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Apa artinya 7 kali lipat? 7 kali lipat itu berarti segenap harta isi rumahnya. Segenap harta isi rumah tidak hanya 7. TV, kulkas, setrika, piring, sendok, kompor, catok, dan lain-lain. Banyak itu. Segenap isi rumah, tapi cukup dibilang 7. 7 itu artinya lengkap. Amsal 26 ayat 16-25. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Maksudnya semua orang bijaksana. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Jangan hitung 7 kekejian itu 1 apa 2 apa, tidak. Maksudnya ini orang ini betul-betul keji, full keji. Namanya 7 kekejian. Daniel 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, ini di Babel. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Bagaimana ukurnya 7 kali lebih panas? Belum ada termometer. Ukur panas apa? Pokoknya itu barang bodoh itu. Ya belum ada pada zaman itu untuk ukur suhu. Ya kan? Zaman itu. Tapi maksudnya 7 kali lebih panas adalah sepanas-panasnya yang bisa diberikan. Mungkin kayu bakarnya ditambah. Sampai maksimal disebut 7 kali lebih panas. Nah, kalau begitu, angka 7 dalam Alkitab, terutama dalam kebudayaan Babilonia atau Sumeria, tidak boleh diartikan betul-betul 7 secara matematis. Karena itu kalau dibilang bahwa masa siksaan itu akan berlangsung selama 7 tahun, jangan berpikir betul-betul 7 tahun. Maksudnya begini, ada masa yang Tuhan sudah tentukan, belum tahu kapan. Tapi 7 itu artinya siksaan itu akan dialami secara full. Kalau fullnya 20 berarti hadapi itu 20 tahun. Kalau fullnya 50, hadapilah 50 tahun. Kita tidak tahu fullnya berapa. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bersyukurnya adalah bahwa karena ada orang percaya di dalamnya, jumlah itu dipersingkat. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada selamat. Tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Nah masalahnya karena kita tidak tahu jumlahnya berapa, disingkat jadi berapa. Kalau seandainya kita mengalaminya 50 tahun, sadarlah bahwa 50 tahun itu adalah hasil dipersingkat. Ya, dan kita tidak tahu berapa. Jadi jangan berpikir
kita hanya akan alami itu 3,5 tahun atau maksimal 7 tahun. Seperti pandangan dispensasional. Tidak, ini waktu yang tidak tahu berapa panjang yang Tuhan tentukan. Sekarang keempat, seperti apa penganiayaan yang akan terjadi itu? Kira-kira kita akan mengalami masa seperti apa? Nah, untuk tahu kita akan alami seperti apa, kita lihat gambaran-gambaran teksnya. Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Diserahkan, disiksa, dibunuh. Markus 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Dan kamu akan dipukul di rumah ibadah. Kamu akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja. Karena aku, ayat 11. Kamu digiring dan diserahkan. 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ini namanya jeruk makan jeruk. Saudara makan saudara. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Ayah bisa makan anaknya sendiri. Demi menyelamatkan dirinya kasih anaknya. Mungkin anaknya orang Kristen. Daripada bikin susah, bunuh dia. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Mungkin orang tuanya orang tua beriman. Anak-anaknya tidak beriman. Anak-anak bunuh orang tuanya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Lukas 21. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Diserahkan oleh orang tua, saudara-saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu kira-kira gambaran sekilas masa itu. Tapi Matius 24 ayat 21 berikan keterangan lebih. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Tilips megale, mega. Suatu aniaya yang betul-betul besar. Mega. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan pada masa itu seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan terjadi lagi. Itu berarti masa itu siksaan yang melampaui siksaan yang pernah ada dalam sejarah. Dan yang akan ada dalam sejarah. Seperti apa itu? Nah, Matius 24 bisa berlaku untuk kehancuran Yerusalem. Bisa berlaku untuk akhir zaman. Maka bagian ini akan ada siksaan yang dahsyat. Itu berlaku bagi Yerusalem. Berlaku bagi akhir zaman. Bagaimana kira-kira yang di sana yang kita belum tahu? Coba kita sedikit mengintip yang sudah terjadi di Yerusalem untuk dapat gambaran yang terjadi nanti bagaimana. Ya. Nah, saya kira saya tidak perlu ulang terlalu banyak bahwa Yerusalem itu dihancurkan tahun 70 Masehi. Sekarang 2018, hancurnya 70. Nah, hancurnya tahun 70 oleh jenderal Romawi yang namanya Jenderal Titus, ya. Jenderal Titus ini dia mau menaklukkan kota Yerusalem. Ini Jenderal Titus orangnya, ya. Dia lalu membawa bala tentara. Ini karena orang Yahudi memberontak pada Romawi. Saat itu kan Romawi berkuasa. Orang Yahudi dibawa pimpinan partai Selot. Itu melakukan gerakan-gerakan pemberontakan, ya. Maka Romawi memutuskan Vespasianus habisi orang Yahudi. Vespasianus mau habisi, tahu-tahu ada pergolakan politik di Roma. Vespasianus pergi pulang ke Roma, tidak jadi serang. Karena tidak jadi serang, entah sampai di Roma bagaimana politiknya, Vespasianus naik jadi kaisar. Setelah dia bertahta jadi kaisar, dia ingat ada PR yang belum selesai, yaitu tumpas bangsa Yahudi. Maka dia tugaskan anaknya sendiri, Jenderal Titus, datang untuk habisi orang Yahudi. Nah, maka Titus datang dengan pasukan Romawi yang banyak, kepung Yerusalem. Nah, saudara, begitu orang-orang Yahudi tahu pasukan Roma sudah datang, maka semua orang Yahudi dari mana-mana lari masuk berlindung di Yerusalem.
Ini sama dengan musuh semua masuk kandang tertentu. Mereka lalu bikin tempat-tempat perlindungan di kota Yerusalem, dan semua orang Yahudi nyaris masuk ke Yerusalem. Hampir tidak ada orang Yahudi di luar. Saat itu kota kecil Yerusalem menurut catatan Yosefus ahli sejarah 2 juta penduduk ada di kota Yerusalem. 2 juta orang Yahudi, orang Israel sedang dikepung oleh pasukan Romawi pimpinannya Titus. Dan saudara-saudara, Yerusalem ini ada di atas gunung. Ada tembok-tembok kota yang tinggi. Bait Allah di tengah sana. Karena di atas gunung, maka Titus mengalami kesulitan untuk mengadakan serangan ke atas. Dia mencoba menyerang selama 1 bulan, serang terus ke atas. Di atas ada perlawanan dari partai Selot. Maka sukar bagi Titus, mereka diserang balik lagi dari atas oleh Selot. Akhirnya Titus bilang begini, tak usah serang. Sekarang kepung saja. Orang Romawi berkemah keliling Yerusalem, tak usah serang. Cukup berkemah, tunggu saja. Nah, saudara, dikepung selama 5 bulan. Setelah dikepung selama 5 bulan, terjadilah tidak ada satu orang Yahudi bisa keluar dari Yerusalem. Coba bayangkan. Selama 5 bulan tidak ada orang Kupang boleh keluar dari sini. Kita dikepung semua, keluar mati. Kota Yerusalem begitu kecil, diisi 2 juta orang. Persediaan makanan di dalam habis. Air sungai yang mengalir ke situ disuruh tutup, blokade airnya. Tentara-tentara Roma pasang di sini, alihkan ke lain. Tidak ada air masuk Yerusalem. Gudang perbekalan sebenarnya cukup untuk mereka makan banyak orang. Tapi ternyata terjadi pergolakan antara partai Selot dan yang lain. Garis keras dengan garis lembut. Ya kan? Yang lain bilang menyerah saja, yang lain tidak bisa. Ini akhirnya terjadi bentrok. Mereka bentrok bakalahi sesama saudara. Baku hantam sendiri. Gudang perbekalan terbakar. Habis sudah tambah parah lagi. Maka krisis bahan makanan di Yerusalem sedang mau keluar mati. Itu dikepung. Nah saudara, maka banyak orang Yahudi perang saudara, baku bunuh sendiri. Begitu baku bunuh sendiri, makanan sudah tidak ada lagi, lemah, tidak ada tenaga. Kelaparan hebat pun terjadi di dalam Yerusalem selama sekian bulan. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang menulis buku yang terkenal, War of the Jews, perang orang Yahudi. Dia memberikan gambaran begini dalam bukunya. Lalu kelaparan itu bertambah luas dan membunuh manusia dalam semua rumah dan keluarga. Ruang-ruang atasnya penuh dengan perempuan dan anak-anak yang sekarat karena kelaparan. Dan jalan-jalan di kota penuh dengan mayat-mayat orang tua, anak-anak, juga para pemuda berjalan-jalan di pasar seperti bayang-bayang. Semuanya bengkak karena kelaparan dan terkapar mati di mana saja ketika maut menjemput mereka. Kelaparan semua. Mengenai penguburan mereka, mereka yang sakit tidak dapat melakukan sendiri, dan mereka yang masih segar bugar terhalang melakukan karena terlalu banyaknya jumlah mayat. Dan oleh ketidakpastian berapa lama lagi mereka sendiri dapat bertahan, karena banyak yang mati ketika sedang mengubur orang lain, sementara kubur orang lain dia mati. Ya. Dan banyak yang masuk ke dalam peti mati sebelum ajalnya tiba. Karena mati juga, jadi daripada menderita lama masuk sudah, ya kubur sudah. Ya, terjadi. Tiada ratapan yang diucapkan atas bencana itu, tak terdengar keluhan-keluhan yang melolong pahit. Namun kelaparan itu telah mengacau balaukan semua perasaan hati manusia. Karena mereka yang sedang sekarat memandang mereka yang sudah mati di depan mata mereka dengan mata yang kering dan mulut ternganga. Suatu keheningan yang dalam dan sejenis malam kematian telah turun atas kota itu. Dan setiap orang dari mereka mati dengan mata tertuju pada bait Allah. Menghadap bait Allah, mati. Matthew Henry. Benar-benar sangat dahsyat ketika wabah sampar dan kelaparan mengamuk di dalam kota itu. Lebih buruk lagi, terjadi perpecahan dan pengelompokan sehingga orang akan saling bunuh. Di sana sini tampak tangan-tangan perempuan malang sedang menguliti anak-anak mereka sendiri. Untuk apa? Makan. Ya.
Sementara itu di luar kota, pasukan Romawi sudah bersiap-siap menelan mereka dengan amarah khusus yang ditujukan pada mereka. Bukan hanya karena mereka orang Yahudi, tapi karena mereka orang Yahudi yang memberontak. Di dalam baku sikat sendiri, baku bunuh sendiri, di luar sudah ditunggu oleh pasukan Romawi. Yosefus, penyakit sampar mewabah, mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Tidak ada orang yang menguburkannya dan bau busuk menusuk hidung. Orang yang gagah dan kuat merampok dan membunuh di mana-mana. Mereka memperebutkan sedikit makanan yang ditemukan. Satu-satunya harapan semua orang di sana adalah mendapatkan sedikit makanan. Karena kelaparan yang amat sangat. Peristiwa tragis yang tidak berperi kemanusiaan. Seperti anak membunuh ayahnya. Atau ibu membunuh anaknya untuk dijadikan makanan seringkali terjadi. Bunuh, makan. Mau makan apa? Coba. Saya baca berita ada orang yang tenggelam kapal. Bertahan di atas rakit 4 bulan lamanya. Makan apa? Tangkap ikan hiu. Minumnya, minum darah hiu. Ya, untuk bertahan hidup. Tapi ini yang terjadi. Bunuh orang untuk bisa makan. Terjadi di kota Yerusalem pada tahun 70. Waktu malam hari tiba, sebagian orang yang malang itu pergi ke luar kota sembunyi-sembunyi untuk mencari sesuatu yang dapat dimakan di padang belantara. Atau mengorek-ngorek sedikit akar kayu di antara mayat-mayat yang sudah membusuk untuk mengisi perut mereka yang kosong. Mayat-mayat bergelimpangan, ada akar di bawah mayat, korek-korek sudah. Ya, supaya bisa makan. Namun pada tengah malam mereka tertangkap oleh tentara Roma. Mereka dipaku di atas kayu salib dan digantungkan dengan posisi menghadap Yerusalem. Yang keluar cari makan, tangkap salib. Setiap malam kurang lebih 500 orang dibunuh dengan sadis. Satu malam 500 orang disalib menghadap Yerusalem. Keadaan yang menyayat hati itu belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Sampai-sampai Jenderal Titus sendiri pun tak sanggup menahan air matanya. Dia memohon Tuhan menjadi saksi baginya bahwa semua ini bukan hal yang mau dia lakukan. Satu malam 500 orang disalib. Belum pernah terjadi seperti itu. Tentang masalah membunuh orang dijadikan makanan, Yosefus menceritakan sebuah kisah menakutkan. Pada waktu itu seorang perempuan benar-benar tidak ada makan lagi. Dia terpaksa membunuh bayinya yang sementara masih menyusu pada dia. Dia bunuh bayi yang sedang menyusu itu dan dia memakan bayi itu. Yosefus bercerita bahwa bahkan tentara-tentara Roma pun sesudah merebut kota itu dan menjarahnya, mereka masuk rumah menemukan ada perempuan potong anaknya dan makan. Dan membuat mereka tidak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, dan mereka cuma diam saja. Yosefus bilang begini, ketika orang-orang Romawi tiba di rumah-rumah dan menjarahnya, mereka temukan seluruh keluarga sudah mati. Dan ruangan atas penuh dengan mayat. Lantas mereka berdiri ketakutan karena melihatnya pergi tanpa menyentuh apa-apa. Titus bilang sama orang Yahudi, mending menyerah sudah. Sudah parah begini menyerah. Tapi orang Yahudi tetap tidak mau menyerah. Memang dasar kepala batu. Maka pengepungan terus dijalankan sampai 5 bulan ketika Titus tahu semua di dalam sudah lemah. Maka Titus mengadakan serangan ke dalam kota Yerusalem. Dan masih ada perlawanan orang Yahudi tapi sangat tidak seimbang. Dan dengan mudah Yerusalem dihancurkan. Seorang menulis begini, dalam emosi yang meluap-luap, pasukan Romawi memasuki Yerusalem dengan membabi buta. Mereka membunuh setiap orang Israel dan mereka temui dalam Yerusalem. Mayat lelaki dan perempuan dan anak-anak sampai jompo bergelimpangan. Yerusalem benar-benar banjir darah secara harfiah. Betul-betul banjir darah. Menurut catatan Yosefus, satu hari itu tentara Roma membunuh orang Yahudi sebanyak 1.100.000 orang. Di dalam kota Yerusalem ada 2 juta orang yang dibunuh 1.100.000 orang. Berarti sisanya 97.000 orang Yahudi. Dan saudara-saudara, habis itu dia suruh menghancurkan seluruh kota. Semua bangunan di kota Yerusalem rata dengan tanah, termasuk Bait Allah. Ya, Bait Allah dihancurkan, dibakar. Dan saudara-saudara, pada waktu dibakar, sebenarnya orang Yahudi tetap mereka mau melindungi Bait Allah. Titus tidak mau serang karena mereka menghormati agama. Tapi orang Yahudi memprovokasi mereka, mereka langsung bakar habis. Seorang menulis, pasukan Romawi mengamuk,
menyerbu ke dalam rumah ibadah terbesar Yahudi. Salah seorang tentara Roma melempar obor ke dalam bangunan mengenai gorden agung. Api menyulut gorden dan tempat tersuci bagi Israel pun terbakar dan mulai runtuh. Begitu bait suci terbakar, saudara tahu Herodes bikin bait Allah itu dari batu. Kita punya batu ini kan tinggal plester, tapi tidak. Herodes itu batunya dilapisi emas, baru susun emas. Jadi semua batu itu emas. Begitu terbakar, emas ini mengalir, mencair sampai di dalam sudut-sudut batu. Itulah sebabnya tentara Roma untuk mengambil emasnya, batu kasih runtuh, korek emasnya, runtuhkan batu satu. Dan pada saat itu nubuat Yesus tergenapi. Satu batu pun tidak akan ada di atas batu yang lain. Kenapa? Karena dikorek untuk cari emas. Ya, masih kurang dari itu. Titus memerintahkan sebelum jalan, semua pohon di Yerusalem harus rata. Tebang semua pohon. Semua betul-betul dihancurkan. Nah, saudara, itu kira-kira Tuhan Yesus bilang akan terjadi suatu siksa yang dahsyat. Penggenapan dekatnya 40 tahun kemudian Yerusalem. Penggenapan jauhnya masa tribulasi. Apa yang terjadi di sana mungkin bisa dilihat gambaran dari yang terjadi, yang sudah terjadi di Yerusalem. Maka sekarang coba perhatikan kata-kata Anthony Hoekman. Kata-kata seperti belum pernah terjadi, tidak akan terjadi lagi, serta penjelasan tentang waktu yang akan dipersingkat demi orang-orang pilihan, memberi indikasi bahwa Yesus sedang menubuatkan suatu kesengsaraan sangat hebat yang melebihi segala kesusahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, di dalam kalimat di atas, Yesus sedang melihat kepada suatu kesengsaraan sangat hebat melebihi segala sesuatu yang pernah terjadi. Dengan kata lain, di dalam kalimat di atas, Yesus sedang melihat kepada suatu peristiwa yang melampaui kesengsaraan yang melanda orang-orang Yahudi pada saat Yerusalem. Yaitu kepada sebuah kesengsaraan akhir yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Jadi kira-kira begini, ini peristiwa Yerusalem begini. Tapi yang akan terjadi di sana lebih hebat dari yang Yerusalem. Ya, Lynn Newell. Orang-orang Israel memang mengalami waktu kesesakan dan penderitaan di bawah Antiochus Epiphanes. Ini sebelum Yesus lahir. Dan kemudian sekali lagi pada tahun 70 Masehi. Waktu tentara Roma menghancurkan Yerusalem bait Allah pada beberapa waktu di beberapa negara sejak waktu itu. Namun waktu kesesakan dan penderitaan yang dimaksudkan di sini, maksudnya akhir zaman ini, akan melebihi semua yang lain yang pernah dialami. Jadi maksudnya begini, sudah tahu kan Yerusalem mengalami nasib bagaimana? Yang di sana lebih dahsyat dari Yerusalem. Kalau di Yerusalem saja sudah mengerikan, terus yang di sana akan lebih dahsyat. Saking dahsyatnya, Sefanya 1 ayat 14 mengatakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat, datang dengan cepat. Dengan dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun menangis. Pahlawan orang yang siap, kuat sekali secara mental. Tapi hari itu akan muncul, pahlawan pun menangis. Jenderal Titus sendiri yang menaklukkan Yerusalem. Tapi Jenderal Titus sendiri menangis. Ketika seperti kata Yosefus, sampai-sampai Jenderal Titus sendiri pun tidak sanggup menahan air matanya. Dia memohon Tuhan menjadi saksi baginya bahwa semua ini bukan hal yang mau dia lakukan. Titus yang menaklukkan Yerusalem, lihat itu sampai menangis. Apalagi yang di sana, pahlawan pun akan menangis. Saking dahsyatnya, Matius 24 ayat 22 mengatakan, dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat kalau tidak dipersingkat. Seandainya waktu itu tidak dipersingkat, semua yang hidup pasti mati. Tapi Tuhan persingkat. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan di dalam. Makanya dipersingkat. Dengan demikian saudara, betapa mengerikannya hari. Kalau sudah begini, siapa yang mau berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Kalau begitu siapa mau berkata, lebih baik besok mati? Kita tidak tahu di depan ini berapa lama. Ini masa yang akan besar sekali. Nanti saya akan menjelaskan perpaduan semua ini dengan masa kemurtatan besar dalam hubungan dengan munculnya antikris. Kita bahas itu minggu depan. Tapi sekarang yang kelima, yang terakhir, respon kita berkenaan dengan Great Tribulation ini mestinya bagaimana? Pertama saudara, kalau melihat semua ini, saudara harus percaya bahwa memang kita tidak tahu ke depan ini masa aniaya itu berapa.
kapan datang. Tapi masa aniaya ini kan sudah terjadi sepanjang sejarah. Di sana sini, sana sini. Nah, kalau kita melihat semua ada aniaya di dunia ini karena iman Kristen, itu pasti mengarah kepada masa aniaya besar itu. Semua itu harus membuat kita sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Minimal lebih dekat dari 2000 tahun lalu. Lebih dekat lagi dari 10 tahun lalu. Matius 24, 29, 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Setelah siksaannya berakhir, ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua manusia di bumi akan meratap dan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Berarti setelah masa aniaya itu, Kristus datang. Maka setelah kita melihat aniaya di sini, jangan stop penglihatan kita pada aniaya. Tapi dengan melihat aniaya-aniaya yang telah terjadi, harus mengarahkan kita bahwa sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Nah, berarti semua itu, semua penganiayaan terhadap gereja Tuhan, dari dulu sampai sekarang, yang sekarang terjadi, terus terjadi menuju Great Tribulation, harus membuat kita percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi. Kita semakin dekat, sekian langkah lagi ke depan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Maka Hokmah berkata, ketika orang-orang Kristen mengalami siksaan atau penganiayaan, kita harus mengenalinya sebagai tanda bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Itu pertama. Yang kedua, sadar bahwa adalah mungkin bagi saudara untuk masuk di dalamnya. Mungkin. Jangan percaya dengan ajaran dispensasional yang mengatakan bahwa orang percaya sudah tidak di bumi lagi. Kenapa saudara? Itu ajaran kalau mengatakan bahwa kita sudah terangkat, kita akhirnya berpikir bahwa kita tidak akan mengalami masa itu, kita tidak siap diri. Itulah sebabnya Herman Hoeksma mengatakan ajaran dispensasional itu ajaran yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Saya kutip kata-kata Herman Hoeksma. Kristus memperingatkan umatnya lebih dari sekali bahwa saatnya akan datang. Dan bahwa mereka harus tetap setia sampai akhir. Untuk apa semua peringatan yang begitu banyak dalam kitab suci tentang kesusahan atau kesukaran ini, jika orang yang setia tidak akan ada pada saat pencobaan. Dan konsep ini berbahaya. Karena konsep ini menidurkan gereja. Gereja yang mengharapkan untuk diterima di udara sebelum masa kesukaran besar datang, tidak mempersiapkan diri untuk pertempuran dan untuk saat pencobaan itu. Saat ini akan menjerat mereka yang secara tak terduga. Dan karena itu kita tidak boleh bekerja di bawah hayalan ini. Maksudnya tidak boleh bekerja dengan hayalan bahwa toh nanti juga kita akan diangkat. Jangan berhayal seperti itu, ya. Tapi harus mengharapkan untuk ada kesukaran dan harus mempersiapkan diri untuk hari yang jahat itu. Sambil mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hati-hati, kita bisa mengalami itu. Anthony Hoekma, umat Allah harus senantiasa siap menghadapi penganiayaan di sepanjang masa. Dalam setiap peristiwa, pemahaman tentang tanda ini harus mendorong kita berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita cukup kuat untuk bertahan dalam penderitaan itu? Kira-kira dengan kadar imanmu sekarang sudah siap untuk masuk? Kita mesti siap diri. Siap diri bagaimana? Secara lebih detail, siap diri ini akan saya bahas pada waktu saya membahas soal masalah murtad besar. Ini baru aniaya besar. Kita akan bicara soal murtad besar. Saya akan bahas lebih detail di situ. Tapi minimal di sini, karena di sana akan ada aniaya dan sengsara besar, di sana ada kesusahan besar. Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk kesusahan besar? Menarik kata-kata Pak Budi Asali. Kalau sekarang hanya pada waktu mengalami kesukaran yang relatif kecil saja, iman kita sudah goncang dan sudah mau mundur dari Tuhan. Bagaimana nanti masa kesukaran besar itu terjadi? Besar menanti kita. Kalau sekarang yang kecil-kecil saja, sedikit saja mundur. Doa tidak dijawab mau mundur. Tersinggung mau mundur. Ya, apalagi? Ya, cekcok satu sama lain mundur. Putus cinta mundur. Hanya masalah orang tua marah kamu mundur.
Orang lain bilang kamu sesat, kamu mundur. Orang lain olok-olok, kamu mundur. Kalau yang kesusahan kecil kamu mundur, bagaimana kamu bisa bertahan dengan kesusahan besar di muka? Maka kalau begitu sekarang ini, untuk mempersiapkan diri pada kesusahan besar di muka, terimalah semua kesusahan kecil ini sebagai latihan. Sebelum dapat hook di sana, terimalah jab-jab kecil di sini. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, sebelum alami di sana. Kemarin ada orang inbox saya, pendeta. Coba kalau kamu berani datang di Aceh, kami jamin kuburanmu akan tinggal di sini. Saya bilang, alhamdulillah. Kamu hanya mempercepat saya masuk surga dong. Saya dikubur di mana pun tidak ada masalah. Mau di Aceh ke di mana tidak pusing. Ya. Datanglah ke Aceh dan kau lihat apa yang kami buat pada kau. Saya bilang, saya tidak aneh memang. Model kalian memang model teroris seperti itu. Tidak aneh kalau memang punya model begitu. Dihina. Pendeta tidak punya leher. Saya bilang, loh, siapa bilang saya tidak punya leher? Kalau tidak punya leher tidak hidup. Leher ada, hanya tidak kelihatan. Semua itu cuma jab-jab kecil. Jangan mundur. Ya. Hinaan, olokan, makian, kesusahan, kesulitan, tantangan-tantangan di sini. Ini jab-jab kecil. Jangan lari. Terima itu untuk mempersiapkan kamu terima hook besar di sana. Karena itu, yang sudah mundur kembalilah. Yang berencana mundur batalkanlah. Yang punya masalah selesaikanlah. Yang punya tantangan hadapilah dan bertahan terus. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Karena itu saudara, kenapa sebelum tarung sungguh-sungguh di atas ring, orang perlu latihan tinju, dipukul supaya apa? Tiap hari dipukul, lama-lama kuat. Karena tiap hari dipukul, waktu tarung yang sungguh-sungguh sudah tidak kaget. Ya, maka masa sekarang ini adalah masa latihan. Tuhan kasih pukulan-pukulan untuk latihan. Supaya kamu siap betul-betul benar-benar bertarung pada masa aniaya besar itu. Kalau kamu menolak semuanya, sama dengan menolak latihan yang Tuhan berikan. Jangan jadi anak Tuhan yang manja. Jangan jadi anak Tuhan yang harap gampang, yang mau semua mulus. Tidak. Tuhan tahu apa yang kamu perlu. Maka dia kasih berimbang. Sukacita, dukacita. Bahagia, kesusahan. Tertawa, air mata. Semua melatih kamu supaya punya mental kuat dan siap menghadapi masa aniaya besar di depan. Kita akan bahas minggu depan menyambung masalah kedatangan antikris dan juga masa murtad yang besar. Setelah semua peristiwa menjelang akhir zaman selesai, kita akan bahas lagi pada saat Yesus datang kedua kali itu apa yang terjadi. Setelah Yesus datang, terus apa lagi yang terjadi setelah itu? Maka Yesus datang di sini. Sekarang saya masih bahas di sini. Nanti bahas yang ini dan nanti bahas yang ini. Maka seri kita akan panjang. Semoga serinya sudah selesai sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไป
ít lòng bay cho mày phạm đó như vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mày thái đi vào nè bây cần lòng mày phạm cho bố phá khát tuấn đấy mày bố phạm mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo mà dừng bố phá yêu nắng lâu đấy cần chú nằm thằng biệt thay để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hai nói để sấy chừng cái bài miêu cái chọi trong sấy là ai tóc liền cho có phần bơi hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay coi mà giải cần lão hạt bơi hạt cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lão tòng lỏng và năm bơi cần miêu khung cần này nào coi bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเต้กันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวจิใส่วันยามีสัญญาสูเรานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกี่ยวเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเที่ยวข้าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายเอาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib.
Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2.
Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.